Amorim temukan formula emas. Trio Sesko, Junya, Mbeumo lebih seram dari trio CR7, Rooney, Tevez. Manchester United kembali menggegerkan bursa transfer dengan keberhasilannya merekrut Benjamin Sesko. Setan Merah memenangkan persaingan ketat dari klub-klub besar lainnya seperti Newcastle United. Grup Ineos harus bersusah payah untuk mendapatkan sang bomber muda. United harus merogoh kocek yang dalam yakni sebesar 85 juta euro atau sekitar 1,6 triliun rupiah untuk mendatangkan striker 21 tahun asal Slovenia tersebut. Kabar kepindahan Sesko dikonfirmasi langsung oleh jurnalis kenamaan Italia Fabrizio Romano. Lewat unggahan khasnya, Romano menuliskan "Here we go" sebagai tanda kesepakatan transfer sudah rampung. Ia mengonfirmasi bahwa kontrak Sesko akan berlangsung hingga tahun 2030. Sesko sendiri sangat berbahagia karena impiannya untuk mengenakan seragam Manchester United akhirnya terwujud. Sebelumnya transfer ini sempat diwarnai drama karena Newcastle United berusaha membajaknya. Namun, sang pemain menolak tawaran mewah dari The Magpies dan tetap setia menunggu kesempatan pindah ke Old Trafford. Rupanya, sejak kecil Sesko sudah bermimpi bermain untuk Setan Merah. Ruben Amorim menjadi pihak lain yang sangat bahagia dengan kepindahan Sesko. Sang pelatih memang telah mendesak manajemen Ineos untuk segera merekrut ujung tombak anyar. Menurut juru taktik asal Portugal tersebut, Sesko memiliki atribut house goal dan potensi meledak jika bermain di Premier League. Amorim meyakini bahwa sang pemain adalah kepingan terakhir dari puzzle lini serang United. Apalagi, serangan Setan Merah mulai kembali tajam berkat kontribusi duet Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo. Trio penyerang gacor, Sesko, Cunha, dan Mbeumo. Kedatangan Benjamin Sesko dipastikan akan mengubah peta persaingan lini depan Manchester United. Ruben Amorim bisa leluasa membongkar pasangan pemain demi menemukan trio ideal di lini depan. Diprediksi Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, dan Benjamin Sesko akan mengisi posisi starter. Kombinasi ketiganya sangat menjanjikan. Cunha dan Mbeumo dikenal punya gaya main cepat dan agresif. Visi bermain mereka dinilai akan membantu mengalirkan bola ke lini depan dan kemampuan mereka untuk bertukar posisi akan menyulitkan pertahanan lawan. Umpan-umpan mereka bisa menjadi mimpi buruk bagi tim-tim Liga Inggris yang hobi parkir bus. Sementara itu, Benjamin Sesko siap menjadi predator di kotak penalti. Bomber asal Slovenia ini dikenal tajam dan tak kenal ampun dalam mengeksekusi peluang sekecil apapun. Tendangan geledeknya bisa mengubah peluang sulit menjadi gol. Tak hanya itu, ia juga piawai dalam duel udara berkat lompatan tinggi serta sentuhan magis yang bisa menciptakan peluang seorang diri. Jika ditotal, Cunha dan Mbeumo mencetak 58 gol di semua kompetisi musim lalu. Tak heran para fans langsung antusias menyambut kehadiran trio baru ini. Banyak yang berharap mereka bisa mengulangi kejayaan trio legendaris tahun 2007 hingga 2008, Wayne Rooney, Carlos Tevez, dan Cristiano Ronaldo, yang kala itu menyumbangkan 57 gol dan membawa United meraih gelar Premier League serta Liga Champions. Analisis Sesko, transfer berisiko tapi menjanjikan. Statistik menunjukkan bahwa Benjamin Sesko adalah seorang finisher yang efisien. Ia memiliki tingkat konversi gol yang tinggi bahkan melebihi angka expected goals-nya. Artinya, Sesko mampu mencetak gol lebih banyak dari jumlah peluang yang sebenarnya ia dapatkan. Indikator kuat bahwa ia adalah penyelesai yang klinis. Namun, di balik catatan impresif itu, terdapat kekhawatiran mendalam. Ia tidak cukup sering menciptakan peluang berkualitas tinggi. Sesko jarang berada di area kotak penalti dan terlalu sering memilih menembak dari luar kotak. Inilah titik kritis yang patut menjadi perhatian serius. Dalam sistem yang diterapkan oleh Ruben Amorim, seorang striker ideal dituntut untuk mencetak gol-gol mudah melalui umpan silang mendatar, potongan ke belakang, atau tap in di mulut gawang. Sayangnya, tipe gol seperti ini belum menjadi ciri khas permainan Sesko. Gol-golnya cenderung lahir dari momen individu tembakan jarak jauh atau penyelesaian yang tidak konvensional. Di Premier League, ruang untuk melepaskan tembakan dari luar kotak penalti jauh lebih sempit dibandingkan Bundesliga, dan ini bisa menjadi penghalang serius bagi produktivitasnya. Namun, bukan berarti Sesko tidak memiliki keunggulan besar.
Justru sebaliknya, ia memiliki atribut fisik yang luar biasa. Dalam data Bundesliga, Šeško mencatatkan kecepatan sprint tertinggi ketiga, sebuah pencapaian yang sangat langka bagi striker bertubuh tinggi besar seperti dirinya. Ia juga aktif melakukan lari di belakang garis pertahanan lawan. Secara taktik, atribut ini sangat penting dalam sistem Ruben Amorim yang mengandalkan striker sebagai alat pemecah pressing dan pembuka ruang. Dalam situasi ketika lawan menerapkan tekanan tinggi, Šeško bisa menjadi solusi pelarian. Dengan kecepatannya, ia mampu melakukan lari diagonal ke sisi lapangan atau ke ruang antar lini belakang, menerima umpan panjang dari kiper atau bek tengah, lalu menahan bola agar tim bisa naik. Skenario ini sangat umum dalam skema Amorim, seperti yang sering dilakukan Victor Gyökeres. Dari segi kualitas fisik dan mobilitas, Šeško menunjukkan bahwa ia bisa menjalankan peran ini dengan baik. Satu lagi, keunggulan mencolok dari Šeško adalah kemampuannya dalam duel udara. Ia sangat dominan di udara, menjadikannya target man yang ideal dalam situasi bola mati maupun permainan terbuka. Ketika tim membutuhkan opsi langsung lewat umpan panjang, Šeško bisa memenangi duel, menyambut bola pertama, dan menciptakan second ball untuk rekannya. Ini adalah atribut penting yang dapat memberikan dimensi baru dalam permainan Manchester United. Namun, semua kelebihan itu akan sia-sia jika satu hal mendasar tidak segera diperbaiki. Naluri mencetak gol striker. Šeško harus lebih sering berada di kotak penalti, aktif mencari ruang di antara bek lawan, dan memiliki insting untuk menyambar bola liar atau menyelesaikan umpan silang mendatar. Tanpa aspek ini, ia berisiko menjadi pemain yang terlihat bagus secara statistik, tapi tidak efektif dalam mencetak gol secara konsisten. Striker top harus bisa mencetak 15 hingga 20 gol semusim, dan itu hanya bisa dicapai jika ia rutin berada di posisi yang tepat. Jika dibandingkan dengan pemain seperti Ollie Watkins, terlihat perbedaan mendasar. Watkins mungkin bukan finisher terbaik, tetapi ia secara konsisten menciptakan peluang mencetak gol tinggi karena selalu berada di posisi yang strategis. Dan inilah pelajaran penting bagi Šeško. Akumulasi peluang jauh lebih berharga daripada sekadar keindahan setiap gol. Tanpa kehadiran reguler di zona berbahaya, bahkan finisher terbaik pun tidak akan mencapai level yang dibutuhkan untuk menjadi andalan di Premier League. Prediksi formasi Ruben Amorim. Penyerangan Manchester United musim depan diperkirakan tidak hanya bertumpu pada trio penyerang saja. Dalam formasi 3-4-2-1 andalan Ruben Amorim, tim akan mendapat dorongan besar dari lini tengah dan wingback. Dua gelandang diharapkan bisa menjadi penghubung antar lini. Casemiro dan Bruno Fernandes dinilai sebagai pasangan paling cocok untuk saat ini. Casemiro yang sudah kembali ke performa terbaik akan bertugas memutus serangan lawan. Namun dari segi distribusi bola ia masih dianggap kurang. Karena itu Manchester United tengah mengincar Carlos Baleba dari Brighton. Gelandang muda ini memiliki fisik kuat, dribble mumpuni, dan visi umpan yang cocok dengan gaya Amorim. Sayangnya transfer Baleba diprediksi sulit karena Brighton memasang harga tinggi. Di sisi sayap, Dalot dan Patrick Dorgu akan difungsikan sebagai wingback yang rajin naik ke depan. Amad Diallo juga bisa dimainkan di posisi ini. Pemain muda asal Pantai Gading itu tampil luar biasa musim lalu dengan mencatatkan 11 gol dan 10 assist. Setelah sempat dicampakkan di era Ole Gunnar Solskjaer dan Erik ten Hag, performa Diallo mendapat pujian dari legenda setan merah Rio Ferdinand. Yang saya suka dari Amad Diallo adalah karakter, kegigihan, dan kemampuan luar biasanya. Jangan lupa, dia dulu dijuluki anak ajaib dari Atalanta. Sekarang dia benar-benar menunjukkan kualitasnya. Puji Ferdinand. Itulah gambaran potensi mengerikannya lini serang Manchester United musim depan. Dengan komposisi pemain seperti Benjamin Šeško, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, serta racikan Ruben Amorim yang dinamis, akankah The Red Devils kembali menemukan keganasannya dan bersaing di level tertinggi Eropa? Tulis pendapatmu di kolom komentar.